Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Anissa, mahasiswi Institut Agama Islam IAI Al-Aziz semester 6, akan menjelaskan persamaan dan perbedaan sistem hukum. Persamaan dan perbedaan di antara sistem-sistem hukum adalah dua sisi mata uang yang sama. Kenapa demikian? Karena persamaan menunjukkan kurangnya perbedaan, sementara perbedaan menunjukkan kurangnya persamaan. Karena itu, baik persamaan maupun perbedaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, walaupun arahnya berlawanan. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi acuan dalam literatur perbandingan sistem hukum sebagai penjelasan persamaan dan perbedaan sistem hukum. Yang pertama itu ada sistem ekonomi. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi negara tersebut. Nah, perbedaan mendasar antara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak bagaimana cara sistem itu mengatur produksinya. Nah, dalam beberapa sistem, seseorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi dunia ini berada di antara dua sistem tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana atau plan ekonomis memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar atau market economic, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan. Perekonomian pasar campuran adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar ataupun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat sekalipun. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya, larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengaturan iklan atau advertising, dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara blok timur yang telah melakukan privatisasi, pengubahan status perusahaan pemerintah menjadi perusahaan swasta. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan, serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Yang kedua yaitu ideologi dan sistem politik. Sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sistem politik negara, khususnya dalam persoalan hukum tata negara, pidana, dan hukum tata usaha negara. Akan nampak perbedaan di bidang hukum jika negara menerapkan suatu pemerintahan diktator dibandingkan dengan pemerintahan demokrasi. Nah, dalam sistem politik pada akhirnya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain seperti struktur ekonomi negara. Faktor yang ketiga yaitu agama. Sikap dan keyakinan agama populasi dapat berperan penting bagi sistem hukum, khususnya dalam bidang kekeluargaan, tetapi juga dalam hukum pidana. Misalnya, aturan-aturan agama tentang Al-Quran di negara Muslim dan Perjanjian Lama di negara Israel sering secara langsung memperoleh status sebagai hukum atau digabungkan dengan cara lain ke dalam sistem hukum. Sebuah negara yang didominasi umat Kristen akan kesulitan menerima poligami, sementara di negara Muslim bisa diharapkan sikap sebaliknya. Di beberapa negara Muslim masih ada hukum yang memerintahkan memanggal tangan seorang pencuri,
Nah, bisa dibayangkan larangan agama untuk mengkonsumsi alkohol akan mengakibatkan larangan alkohol oleh negara. Yang keempat yaitu sejarah dan geografi. Sistem hukum terbentuk di bawah pengaruh kuat perkembangan sejarah negaranya. Aspek-aspek fundamental struktur ketatanegaraan sebuah negara, bentuk negara itu apakah republik atau kerajaan, misalnya, bisa dijelaskan mengacu pada faktor-faktor sejarah. Nah, latar belakang sejarah penjajahan sebagian besar negara dunia ketiga meninggalkan jejak yang mendalam pada sistem hukumnya. Di negara-negara sesungguhnya, warisan sejarah dari masa penjajahanlah yang menentukan keluarga hukum, sistem hukum. Walaupun seringkali aturan-aturan hukum yang diterima dari negara penjajahan sudah berubah dan diadaptasikan dengan kebutuhan lokal. Sistem hukum sebuah negara jelas kelihatan dipengaruhi oleh kondisi fisik yang ada di negara-negara tersebut, terutama geografi, iklim, dan sumber dayanya. Resiko gempa bumi mempengaruhi aturan-aturan hukum mengenai konstruksi, pengendalian bahan pangan, ladang dan minyak, bumi tentunya. Semua ini diperlukan legislasi tentang eksplorasi minyak dan lain-lain. Yang kelima yaitu faktor demografi. Umat manusia bisa dibagi menjadi beberapa ras yang masing-masing terdiri dari jumlah besar kelompok etnis berbeda. Karena perbedaan ini seringkali menimbulkan ketidakcocokan hukum dengan ras tertentu dalam suatu wilayah atau sistem hukum. Hal ini terbukti pada masa berlakunya apartheid di Afrika Selatan, di mana ada pemisahan ras yang berpengaruh terhadap hak sipil ras kulit hitam di Afrika Selatan.